Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih mengumpulkan kita bersama-sama untuk datang beribadah kepada Dia. Mari kita mempersiapkan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu bagi kami. Pagi ini Engkau kembali mengumpulkan kami untuk datang bersama-sama beribadah di tempat ini. Sungguh ya Tuhan, ini satu undangan yang sangat terhormat bagi kami. Kami yang dulu adalah orang berdosa, tetapi Tuhan celikan mata kami, celikan mata rohani kami, selamatkan kami. Sehingga pagi ini kami datang, kami duduk di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami untuk menghargainya ya Tuhan, dengan sungguh-sungguh konsentrasi untuk datang beribadah kepadamu. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu. Dan juga Tuhan, kami semua yang hadir di sini, kami mohon Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin bobrok ini, kalau kita mau mencari berita atau musibah itu tidak susah, betul tidak? Justru yang susah adalah berita yang sukacita, berita yang menyenangkan, yang baik-baik ya, berita gembira ya. Pernah saya ingat satu kali Raja Inggris ya, waktu itu Raja Charles ya, dia mengatakan, saya ingin pada waktu ulang tahun saya, seluruh berita media di Inggris itu berbicara tentang berita-berita yang menggembirakan, bukan berita yang menyedihkan, bukan musibah ya, bukan masalah bunuh-membunuh dan sebagainya. Saya ingin pada hari ulang tahun saya semua berita itu berita yang gembira, menggembirakan. Dan benar Bapak Ibu, berita pada waktu Charles hari ulang tahun pada waktu itu, semua berita itu dikabarkan dari sisi positif ya. Kalaupun ada kapal yang tenggelam, itu diwartakan seperti ini. Kapal tenggelam tetapi berapa penumpang yang selamat gitu ya. Jadi semua bicara yang positif. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Namun dunia pada hari ini semakin hari semakin banyak berita negatif. Permisi tanya, bagaimana Bapak Ibu dan saya menyingkapi berita-berita dan musibah-musibah yang tidak menyenangkan itu? Pada saat Bapak Ibu mendengar tentang tsunami di Aceh, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu dan saya? Pada saat Bapak Ibu menerima berita tentang Twin Tower di Amerika diserang, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu dan saya? Pada saat Bapak Ibu mendengar ada kecelakaan terjadi, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu dan saya? Pada saat Bapak Ibu mendengar ada jemaat kita yang sakit parah, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu dan saya? Pada saat Bapak Ibu membaca warta ya, Bapak Ibu saya nggak tahu Bapak Ibu ada baca warta enggak ya. Setiap hari Minggu sampai Sabtu itu dicantumkan siapa jemaat-jemaat yang perlu didoakan. Bagaimana respon Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita juga diperhadapkan dengan satu teks ya. Dengan satu kondisi orang buta ya orang yang buta sejak lahirnya. Bagaimana respon orang-orang terhadap
orang yang buta sejak lahirnya ini, itu juga menjadi gambaran kita pada hari ini bagaimana kita berespon terhadap orang-orang yang mengalami musibah. Orang yang kita kenal, yang kita tahu juga bagaimana kita merespon pada saat kita tahu orang itu mengalami musibah, mengalami kecelakaan, mengalami berbagai hal yang tidak menyenangkan. Kita akan melihat respon pertama yaitu respon dari murid-muridnya yang misconception, ya. Pada waktu muridnya datang, ya Tuhan Yesus lewat, ya dikatakan ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapa yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengapa murid-muridnya memiliki pemikiran langsung bertanya siapa yang berdosa? Karena di dalam kepercayaan orang Yahudi, mereka percaya bahwa seseorang dapat musibah, khususnya lahir sudah cacat, itu artinya orang tuanya ini pernah melakukan kesalahan dosa. Mereka percaya bahwa anak ini seperti ini itu disebabkan kesalahan orang tuanya yang diturunkan kepada anaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi Tuhan Yesus menjawab tidak. Tuhan Yesus mau meluruskan pandangan mereka. Apa itu misconception Bapak Ibu? Misconception itu artinya sebelumnya kita memiliki pandangan, misalnya gambar ini ya, ini gambar gajah ya. Misalnya Bapak Ibu dan saya belum pernah melihat gajah. Ya. Gajah itu bagaimana tidak tahu ya. Kalau pada waktu TK SD Bapak Ibu diajarkan oleh guru, gajah itu kecil-kecil seperti semut. Ya. Jadi guru TK misalnya mengajar ini loh, gajah ini seperti semut kecil. Bapak Ibu akan ingat terus gajah itu ukurannya seperti semut kecil. Pada waktu Bapak Ibu bertemu dengan gajah yang sesungguhnya, Bapak Ibu nggak akan percaya ini gajah. Enggak, gajah tidak seperti sebesar itu, tapi gajah harusnya seperti semut. Itu namanya misconception. Ya. Jadi ini yang dialami oleh orang-orang Yahudi termasuk para murid Tuhan Yesus. Oh, orang yang lahir cacat artinya orang tuanya yang melakukan dosa. Padahal Tuhan Yesus mengatakan bukan dia, bukan orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat Bapak Ibu dan saya melihat ada masalah, ada musibah yang terjadi di tengah-tengah orang yang kita kenal. Apakah Bapak Ibu langsung berpikir, oh dia pasti berbuat dosa, dia pasti melakukan kejahatan, dia pasti melakukan pelanggaran apa sehingga dihukum oleh Tuhan? Apakah seperti ini Bapak Ibu? Bapak Ibu, tahun lalu Pak almarhum, sekarang sudah almarhum ya, Pak Simon Jetro bulan Juni ke Amerika. Lalu kemudian sakit sampai awal bulan November ya, kondisinya semakin kritis ya, kreatinnya naik sampai 300. Itu hari Senin. Senin pagi saya diberitahu, Senin malamnya Pak Simon Gunawan kecelakaan. Lalu Selasa, Rabu, Kamis ya, kondisi Pak Simon Jetro kreatinnya makin hari makin naik tinggi. Lalu pada hari Kamis kita raker. Hamba Tuhan, penatua, pengurus komisi, perwakilan komisi raker di Batu. Lalu hari Jumat pagi dapat kabar bahwa Pak Simon Jetro dipanggil Tuhan. Lalu tidak berapa lama kemudian saya ditelepon sama Ibu Lita mengatakan kondisi Pak Simon Gunawan kritis dan akhirnya masuk ICU.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengenai kondisi seperti ini, apa pandangan Bapak Ibu? Saya mendengar dari jemaat ada yang mengatakan, itu makanya mereka dihukum Tuhan. Bapak Ibu, saya sangat sedih sekali. Pada saat itu raker lagi. Seorang penatua yang paling senior dipanggil Tuhan, ketua penatua sedang kritis masuk ICU. Lalu tema raker pada waktu itu adalah kekuatan di tengah kesulitan lagi, Bapak Ibu. Apa kata Bapak Ibu? Apa pemikiran Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa pandangan murid-murid? Pertanyaan murid-murid terhadap orang yang buta sejak lahir itu menggambarkan bagaimana pemikirannya terhadap orang buta ini. Tetapi Tuhan Yesus menyangkal, bukan supaya perbuatan Tuhan dinyatakan dalam diri orang ini. Pada saat kita melihat musibah-musibah yang menimpa orang-orang di sekitar kita, mari kita melihat bukan dari kacamata dunia ini, tetapi dari kacamata Tuhan. Apa maksud Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Apa maksud Tuhan membiarkan hal ini terjadi kepada si A? Jangan kita menggantikan Tuhan untuk menghakimi orang tersebut, karena kita tidak kenal orang tersebut. Kalau kita sampai mengatakan itu karena mereka dihukum oleh Tuhan, artinya kita menggantikan Tuhan untuk menghakimi mereka. Artinya kita menggantikan Tuhan untuk berkata-kata tentang mereka. Kita tidak kenal. Bahkan Bapak Ibu, kita sendiri saja kita tidak kenal sepenuhnya diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa berkata-kata seperti ini tentang orang lain? Mohon Tuhan menolong setiap kita, jangan kita melakukan kesalahan seperti murid-murid Tuhan Yesus ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana perasaan orang buta ini pada waktu mendengar murid-murid Tuhan Yesus berbicara seperti ini? Di sini dikatakan orang ini sudah buta sejak lahir. Di bagian akhir dikatakan orang tuanya mengatakan dia sudah dewasa. Dewasa di dalam masyarakat Yahudi antara usia 18 sampai 20 tahun. Itu artinya dia selama 18 sampai 20 tahun dia tidak melihat dunia ini sama sekali. Dunia ini adalah dunia yang gelap. Udah di dunia yang gelap, lalu miskin lagi. Kalau dia tidak miskin tidak mungkin jadi pengemis minta-minta. Tapi miskin sampai dia harus minta-minta di jalan. Bapak Ibu, sepanjang hari di jalan itu tidak menyenangkan Bapak Ibu kalau seorang pengemis gitu ya, duduk di pinggiran jalan atau berdiri, itu tidak mudah Bapak Ibu. Awal tahun saya kuliah tahun pertama kami diharuskan untuk belajar menginjili. Ya, waktu itu di Singapura masih bebas untuk menginjili. Jadi kami diwajibkan untuk menginjili dalam waktu 1 minggu itu 50 orang. Lalu buat laporan. Bapak Ibu, jadi 1 minggu ada liburan, minggu tenang ya. Jadi setelah minggu tenang kami wajib untuk mengumpulkan tugas ini orang-orang yang kami injili. Bagaimana caranya? Kami beberapa mahasiswa disebar, kami sebar. Saya di jalan ini, teman saya di jalan mana gitu. Bapak Ibu, saya merasakan berdiri di tengah jalan cari orang untuk diinjili. Ini bukan hal yang mudah. Panas ya, Singapura itu panas sekali. Lalu bisa kadang-kadang hujan mendadak lagi. Ya. Bapak Ibu, saya bisa merasakan, belum lagi kalau mobil lewat. Wah,
Angin panas lewat, kemudian debu berterbangan. Coba saya bayangkan pengemis ini bagaimana setiap hari. Belasan tahun dia harus seperti ini, mengemis di tengah jalan, di tepi jalan. Secara fisik dia sudah menderita. Ditambah lagi sekarang murid Tuhan Yesus mengomentari dia tentang dosa dia atau dosa orang tuanya. Secara psikis, secara emosi dia juga terluka. Apalagi muridnya mengatakan Rabi, guru. Di dalam masyarakat Yahudi guru itu adalah orang yang terhormat. Tambah lagi dia dipermalukan di depan orang yang terhormat. Bagaimana perasaannya? Seandainya Bapak Ibu dan saya adalah orang buta itu. Bapak Ibu, orang yang menderita, orang yang terkena musibah. Jangan sampai kita menghakimi lagi. Kena musibah, sakit itu sudah tidak menyenangkan. Apalagi ditambah dengan kata-kata yang mengutuk, kata-kata yang tidak enak didengar. Itu akan menambah luka di dalam hati kita. Di dalam diri orang-orang yang mendapat musibah. Yang pertama, misconception, kesalahan pertama. Setelah itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini, singkat cerita. Setelah sembuh, wah, pertama kali di dalam hidupnya dia melihat dunia yang beraneka warna. Ya. Beragam warna-warni yang indah. Tetapi apakah masalahnya selesai? Tidak. Setelah itu muncul tetangga-tetangganya. Kesalahan, tetangganya juga melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Curiga. Sampai akhirnya tidak percaya. Pada waktu dilihat, wah orang ini sudah bisa berjalan melihat. Ada tetangga yang bilang, betul dah ini kamu yang buta sejak lahir. Yang lain, enggak dia enggak seperti ini gitu ya. Berdebat. Lalu dia mengatakan, iya saya. Tapi mereka enggak percaya. Tetangga-tetangganya tidak percaya. Lalu kemudian karena tidak percaya, bawa orang ini kepada orang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Kalau sudah dibawa kepada pemimpin agama, masalahnya makin besar. Karena orang Farisi iri hati kepada Tuhan Yesus dan ingin membunuh Tuhan Yesus. Lalu orang buta ini seperti diadili. Siapa yang menyembuhkan kamu? Siapa dia? Bagaimana caranya? Itu seperti diinterogasi Bapak Ibu. Udah sakit baru sembuh kelihatannya wah hore. Sekarang diinterogasi, ternyata masalah belum selesai. Seandainya Bapak Ibu dan saya digituin bagaimana? Ketidakpercayaan, curiga dari tetangga-tetangganya membawa masalah yang lebih besar. Iri hati dari orang Farisi ini. Orang Farisi tahu enggak siapa Yesus? Sebenarnya tahu. Mengapa? Di dalam perjanjian lama tidak pernah ada mujizat orang buta disembuhkan. Orang buta bisa melihat itu tidak ada. Bagaimana tanda-tanda Mesias itu di dalam kitab Yesaya salah satunya yaitu orang buta melihat. Dan dikatakan orang buta ini sendiri mengatakan selama ini belum pernah ada orang buta yang sejak lahir buta ini bisa melihat. Tidak, tapi sekarang dia yang mengalaminya sendiri. Itu hanya Mesias yang bisa melakukannya. Tetapi mengapa orang Farisi masih menginterogasi orang buta ini? Karena mereka iri. Mereka mau mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Yang dikorbankan adalah orang buta ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dunia sudah dingin. Dunia sudah penuh dengan masalah. Tetapi karena curiga, iri hati membuat masalah itu bertambah banyak. Dan tidak terselesaikan. Dan yang lebih parah lagi Bapak Ibu,
Orang Farisi tanya kepada orang tua. Orang tua dari si buta ini yang awal ditanya, betul tidak? Lalu orang tuanya mengatakan, iya betul. Dia memang anak kami, dia memang buta sejak lahir. Tetapi bagaimana dia bisa disembuhkan? Tanya dia sendiri, karena dia sudah dewasa. Dan Alkitab mencatat, mengapa orang tuanya lepas tangan? Karena orang tuanya takut dikucilkan oleh pemimpin agama. Bapak Ibu coba bayangkan, seandainya Bapak Ibu ditolak untuk ditolong oleh orang tua sendiri, bagaimana? Hidupnya semakin dingin. Hidupnya semakin merasa suram. Baru saja disembuhkan. Sekarang harus mengalami interogasi demi interogasi, lalu ditolak untuk ditolong oleh orang tuanya. Bapak Ibu, inilah dunia kita hari ini. Di dalam kitab 2 Timotius juga sudah mengatakan, moral semakin bobrok. Kasih itu akan semakin hari semakin dingin. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu dan saya pada hari ini? Apakah Bapak Ibu juga mengalami misconception, disalah mengertikan, dicurigai? Karena iri hati, maka Bapak Ibu juga mengalami penderitaan yang semakin bertambah. Dan bahkan mengalami ditolak oleh orang yang paling dekat. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu. Kita tidak berhenti, kita tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus. Pada saat murid-muridnya mengatakan, ini kesalahan orang tua atau kesalahan dirinya, Tuhan Yesus membela dia. Tuhan Yesus membela dirinya. Slide selanjutnya. Tuhan Yesus membela dirinya. Dan Tuhan Yesus bukan hanya membela. Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Bapak Ibu coba bayangkan ya, pengemis ya sudah buta, Bapak Ibu mau tidak menjamah pengemis? Saya percaya Bapak Ibu nggak mau memegang, menjamah. Ya. Dalam pikiran kita pengemis itu kotor, tapi Tuhan Yesus menjamah dia. Padahal Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dengan kata-kata. Sembuh, sudah sembuh. Dunia ini diciptakan oleh Tuhan Yesus, Tuhan dengan kata-kata. Tapi Tuhan Yesus menjamah dia. Memberikan kehangatan, perhatian kepada dia. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sedang alami pada hari ini? Apakah Bapak Ibu merasa kesepian? Datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, jamah saya. Tuhan Yesus, sembuhkan saya. Setelah dia menyembuhkan orang buta ini diinterogasi oleh orang-orang Farisi. Tuhan Yesus muncul lagi. Tuhan, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus bukan hanya menyelamatkan fisiknya saja, tetapi Tuhan Yesus juga menyembuhkan rohaninya, menyembuhkan psikisnya. Tuhan Yesus juga mau menyembuhkan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu dan saya hari ini bisa duduk di tempat ini. Itu karena Tuhan mencelikkan kita.
mencelikan Bapak, Ibu, dan saya. Saat kita dicelikan oleh Tuhan, harusnya cara pandang kita juga sama seperti cara Tuhan Yesus memandang. Pada saat kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengalami musibah, kita juga kembali berpikir, saya juga adalah orang yang tidak layaknya hidup lancar. Tetapi karena dijamah oleh Tuhan, karena anugerah Tuhan nyata dalam diri saya, maka saya bisa melihat, saya bisa mengalami anugerah berkat Tuhan dalam hidup saya. Bukan karena kemampuan saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita coba belajar. Tuhan yang mencelikan mata orang buta ini adalah juga Tuhan yang kita sembah pada hari ini. Saya tidak tahu apa masalah yang sedang Bapak Ibu alami pada hari ini. Tapi datang kepada Tuhan. Datang kepada Dia terlebih dahulu. Jangan datang kepada manusia terlebih dahulu Bapak Ibu. Manusia bisa mengecewakan kita. Manusia bisa membuat kita sedih. Tetapi Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita. Tuhan akan menuntun kita apa yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus setelah mencampurkan ludah ke tanah lalu mengoleskan ke mata orang buta ini, dia mengatakan pergi ke Siloam, ke kolam Siloam itu. Setelah itu dia sembuh. Tuhan tuntun dia kemana dia harus pergi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingat pada saat kita mendapatkan musibah, jangan datang kepada manusia terlebih dahulu. Datang dulu kepada Tuhan. Jangan langsung lihat, buka HP, buka WhatsApp, cari daftar orang yang bisa kita mintai bantuan. Datang, Tuhan, bagaimana saya harus menyelesaikan masalah ini? Tuhan, bagaimana saya harus menyingkapi musibah yang terjadi dalam diri saya, dalam keluarga saya? Bagaimana saya harus menghadapi penyakit yang baru saya terima ini? Datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan akan menuntun. Dan pada saat kita melihat orang lain mengalami musibah, jangan pernah kita langsung menghakimi mereka. Ini dosanya karena dia melakukan kesalahan ini, karena dia melakukan kesalahan itu. Jangan pernah Bapak Ibu, kita bukan Tuhan yang maha tahu. Dan selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Bawa orang-orang yang ada dalam musibah itu kepada Tuhan juga. Saat kita lewat di jalan, kita lihat ada ambulans lewat, ada kecelakaan. Mungkin kita tidak bisa berhenti untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi kita bisa berdoa di dalam hati kita untuk orang yang mengalami kecelakaan itu. Pada saat diwartakan ada si A, si B, si C yang sakit. Kita doakan mereka. Mereka butuh dukungan kita. Bapak Ibu coba bayangkan kalau Bapak Ibu sakit pasti pengen didoakan, betul tidak? Demikian juga orang yang sakit membutuhkan perhatian, dukungan kita minimal lewat doa. Mohon Tuhan menolong setiap kita menjadi satu komunitas yang memberikan kehangatan. Satu komunitas yang membawa pengharapan di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat kami datang ke hadapan-Mu, kami datang dengan apa adanya diri kami. Tuhan, di tengah-tengah kami di tempat ini pada pagi ini, ada orang-orang yang hatinya sedang terluka.
Ada jiwa-jiwa yang sedang merana, menderita. Ada jiwa-jiwa yang merasa kesepian, tidak dimengerti oleh sesamanya, oleh keluarganya, oleh teman-temannya. Dan berbagai macam pergumulan yang dialami oleh jemaat kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Bagaimana Engkau menjamah orang yang buta sejak lahir dulu 2000 tahun yang lalu. Tuhan, kami juga mohon Engkau menjamah hati setiap kami yang ada di tempat ini. Kami mohon Tuhan, Engkau membela setiap jiwa-jiwa yang disalah mengerti. Kami mohon Tuhan, Engkau menguatkan dan memberi pengharapan kepada setiap yang putus asa. Tuhan, Engkau Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Ada. Engkau juga mengasihi kami. Hanya kepadamu kami berserah ya Tuhan. Dan juga Tuhan, pada saat kami melihat saudara-saudari kami, orang-orang yang mengalami musibah, Tuhan berikan kami hati seperti hati-Mu, mata seperti mata-Mu, tangan seperti tangan-Mu, kaki seperti kaki-Mu. Sehingga kehadiran kami tidak sia-sia. Kehadiran kami boleh membawa kehangatan menuju pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.